Sepasang kekasih terlarang ini sedang dikejar polisi dan para preman, guys. Mereka berusaha untuk naik ke sebuah kereta yang saat ini sedang berjalan, guys. Tapi untunglah mereka berhasil dengan selamat. Para preman dan polisi suruhan dari ayah gadis itu pun pergi untuk mencari cara lain mengejar mereka. Di dalam kereta, pria miskin ini merasa ketakutan, guys. Dia berusaha mencari perlindungan untuk wanita kaya ini. Setelah beberapa hari perjalanan, mereka pun tiba di kota Mumbai. Wanita sultan ini memiliki kebiasaan hidup mewah bersama keluarganya, guys. Dia harus bertahan dengan keadaan sekarang. Jika tidak, maka dia sendiri akan mati kelaparan, guys. Karena tidak sepeser pun uang yang mereka miliki untuk membeli makanan dan minuman. Mendapati kondisi ini, akhirnya anak sultan ini terpaksa menjual perhiasannya sebagai modal hidup mereka, guys. Lalu pria miskin ini kepikiran untuk menghubungi pamannya. Pamannya ini berada di luar kota, guys. Kemudian pamannya ini menyuruh mereka untuk tinggal di rumahnya. Meskipun istri paman ini yang mengetahui permasalahan tidak setuju jika mereka berlama-lama berada di rumahnya, sebab hal itu akan mengancam keselamatan keluarga mereka, guys. Dimana ayah wanita sultan ini akan terus mencari keberadaan putrinya. Di sisi lain, ada seorang ibu menghampiri ayah dari anak sultan itu, guys. Ibu ini memang sengaja datang, guys, untuk mencari tahu tentang rumor putrinya yang kabur bersama pemuda miskin itu. Sebagai oposisi di antara mereka, rupanya mereka saling menjatuhkan satu sama lain demi politik, guys. Sehingga cara ini dilakukan ibu ini untuk menjatuhkan ayah anak sultan itu. Oke, guys, kita akan ke cerita sebelumnya ya. Di sini pria miskin ini sedang tidur siang, guys. Di dalam tidurnya dia bermimpi didatangi seorang perempuan yang menyuguhkan segelas air putih, guys. Namun sialnya perempuan itu hanyalah gadis hayalan yang ada di dalam mimpinya, guys. Tidak lama kemudian temannya itu membangunkan dia untuk segera mengikuti festival yang rakyat yang diadakan oleh seorang tuan tanah di desa mereka. Kemudian Raju tergesa-gesa berlari ke sana untuk mengikuti lomba karena takutnya dia akan terlambat mengikuti lomba makan itu, guys. Dalam lomba ini para peserta harus menghabiskan nasi 1 bakul dan cabai hijau 1 kilo, guys. Untungnya satu orang gugur dikarenakan tidak kuat dan yang satu lagi ditarik mertua karena malah asik ikut lomba, guys. Padahal istrinya sedang melahirkan di rumah sakit. Di sisi lain terlihat dari kejauhan keluarga tuan tanah itu adalah ayah dari wanita sultan ini, guys. Ayah dari wanita sultan ini datang ke lokasi untuk memberikan hadiah kepada pemenang lomba tersebut, guys. Ketika dia menyerahkan hadiah itu, anak miskin ini pun terlihat jatuh hati kepada wanita sultan itu, guys. Meskipun anak miskin ingin mendapatkan kipas angin dalam lomba itu, guys, namun ayah pemuda ini tidak pernah sudi menerima apapun yang diperoleh dari gubernur itu, guys. Karena ayah pria miskin ini menganggap itu adalah sogokan agar warga kembali memilihnya dalam pemilihan gubernur nanti. Kedua, orang tua pemuda miskin ini merupakan pemilik hotel dan restoran kecil di daerah sana, guys. Pemasukan keluarga mereka hanyalah dari hasil jualan mereka dari para turis yang sedang berkunjung di sana. Di tempat lain terlihat putri sultan itu di kediamannya sedang asik latihan menembak burung di balkon rumah itu, guys. Lalu sesudahnya dia bersama sahabatnya sore ini berencana berenang di sebuah kolam. Karena ayah sultan ini sangat mencintai putrinya itu, maka apapun yang dia inginkan akan segera direstui. Tibanya di kolam renang tersebut, rupanya di sana ada komplotan kakaknya yang baru saja datang. Mereka juga bersikeras ingin berenang, guys. Tetapi wanita sultan ini akan melaporkan ke ayahnya jika ada yang menghalanginya, guys. Mendengar hal itu, mereka pun takut dan keluar dari kolam tersebut. Setelah komplotan kakaknya itu meninggalkan kolam, ini giliran wanita sultan ini bersama kawan-kawannya akan berenang di kolam, guys. Sementara di tempat lain yang tak jauh dari kolam, pria miskin ini sedang memandu wisatawan asing, guys. Ketika pria miskin ini sedang memandu, tiba-tiba ada seorang bocah, guys, menghampirinya. Tiba-tiba bocah ini berpose renang untuk memberitahukan kepada pemuda ini bahwa gadis pujaannya itu sedang berada di kolam renang, guys. Mengetahui hal itu tanpa berpikir lama, pria miskin ini pun segera terjun dari atas sana untuk masuk ke dalam air. Betapa bahagianya pria miskin ini sampai dia tuh berlarian ke rumahnya untuk bersiap-siap ke kolam renang, guys. Pria miskin ini segera mandi, membersihkan badannya lalu memakai parfum agar tercium wangi, guys. Karena pria miskin ini sedang jatuh cinta, dia pun melompat dari atas sana ke dalam kolam renang itu, guys. Hanya sekedar mendekati wanita sultan itu, guys. Namun sayang, wanita sultan ini tidak tertarik sedikit pun dan mengusirnya saja pergi dari kolam itu, guys. Sehingga membuat pria miskin ini grogi dan terpeleset di tepi kolam itu, guys. Sehingga dia pun terluka. Pria miskin ini kemudian dibawa ke klinik untuk diobati, guys. Untung saja kakinya tidak patah. Melihat kedatangan wanita sultan ini untuk membesuknya, pria miskin ini pun tiba-tiba sehat, guys. Wanita sultan ini menyampaikan permohonan maaf kepada pria ini, guys. Dan pria miskin ini pun sedang kasmaran. Tentulah juga besar kepala. Kiranya wanita sultan ini sengaja datang untuk menjenguk dia. Kiranya wanita sultan ini ternyata hanya
ayahnya untuk bertanggung jawab atas insiden tersebut, di mana kolam itu memang milik keluarga wanita sultan itu, guys. Keesokan harinya, di mana restoran mereka sedang ramai-ramainya, guys, ayah pria ini menginterogasi anaknya, mengapa wanita sultan itu datang ke klinik tersebut. Ayahnya juga memberikan nasihat agar dirinya tidak begitu naif, guys, karena harus naksir dengan anak sultan itu, guys, sebab mereka adalah orang kasta atas dan tidak sebanding dengan keluarga mereka. Ayahnya juga menyuruh agar pria ini menjauhi wanita sultan itu, guys, dan dia memaksa pria miskin ini untuk bersumpah di hadapannya. Beberapa hari kemudian, wanita sultan ini terlihat pergi ke kampusnya. Lalu di kampusnya sama dengan pria miskin ini, guys, dan temannya telah terlebih dahulu mencari tahu keberadaan kelas mereka. Namun tiba-tiba wanita sultan ini menyuruh pria ini untuk melihat pengumuman tersebut, guys. Pria miskin ini yang tak respect membuat wanita sultan itu marah, guys. Di sini teman wanita sultan ini menyimpan rasa kepada sahabat pria miskin itu, guys. Akhirnya mereka bergegas masuk ke kelas, guys. Teman-temannya semua merasa heran dengan sikap pria miskin ini, guys. Wanita sultan ini pun merasa ada yang aneh darinya, sehingga dosen yang ada di hadapannya pun dimarahi. Setelah perkuliahan selesai, wanita sultan ini merasa penasaran dan mencari perhatian dari pria miskin itu, guys, dengan menyuruh pria miskin itu untuk memperbaiki motornya yang mogok. Tapi sangat disayangkan, pria miskin itu lebih menyarankan agar wanita sultan itu membawa motornya ke bengkel, guys. Mendengar penolakan dari pria miskin tersebut, wanita sultan ini langsung tancap gas, karena ketidakpekaan pria miskin ini membuat wanita sultan itu semakin penasaran, guys, apa yang terjadi pada pria miskin ini. Tinggal sebulan lagi pemilihan gubernur akan berlangsung. Ayah sultan itu dengan para tim suksesnya mengusung berbagai siasat agar dapat merebut kembali tahtanya. Bahkan dia menyogok berbagai tim agar melancarkan aksi penggerebekan miras di kawasan bisnis perhotelan milik lawan politiknya itu, guys. Keesokan harinya, ketika wanita sultan ini sedang latihan menari dengan teman-temannya, pria miskin ini yang selalu saja membuntuti apapun aktivitas wanita sultan kepergok sedang mengintip mereka, guys. Sehingga perempuan ganas ini pun mengancam pria miskin itu sampai dia ketakutan, sebab wanita sultan ini penasaran apa yang membuat pria miskin ini tidak lagi memperhatikannya, guys. Sehingga pria miskin ini pun berkata jujur kepadanya bahwa ayah pria ini telah melarang dia untuk mendekati dirinya, guys. Mendengar hal itu, sekarang wanita sultan ini mengerti keinginan ayahnya. Meskipun pria miskin ini berulang kali meminta maaf kepada wanita sultan itu, pada akhirnya wanita ini pun malah berbalik untuk menghindari pria miskin ini, guys. Di malam hari, pria miskin ini dan teman-temannya berembuk. Mereka mencari cara ide bagaimana caranya untuk minta maaf kepada wanita sultan itu. Tiga pemuda berseragam SMP ini bergoyang-goyang membuat sebuah video untuk meminta maaf kepada seorang gadis, yang mana video itu pun berhasil mencuri perhatian gadis ini, guys. Meskipun video itu sangat menggelikan, tapi anak miskin ini bersyukur karena wanita sultan itu pun akhirnya tertawa atas kekonyolan yang mereka buat, guys. Keesokan harinya, wanita sultan itu menyuruh temannya untuk memberitahukan kepada pria miskin itu apa yang dia inginkan, guys. Tetapi temannya tidak pede dengan pakaian sekolah yang dia gunakan, guys. Seperti orang bodoh, temannya menyampaikan kepada pria miskin itu agar dia meminta maaf kepada wanita sultan itu, guys, dengan nyanyian di depan semua orang. Tidak ingin dianggap pengecut oleh wanita sultan itu, pria ini pun nekat menerima tantangan tersebut, guys. Lalu tepat jam 12 malam, pria miskin ini bersama teman-temannya mendatangi rumah wanita sultan itu, guys, yang dijaga oleh banyak petugas keamanan. Karena tidak memungkinkan untuk mereka berteriak, temannya menghubungi teman wanita sultan itu, guys, untuk memberitahu kepada wanita sultan itu bahwa pria miskin itu datang ke rumahnya. Wanita sultan yang mendatangi pria miskin itu pun memuji atas keberaniannya karena sudah nekat masuk ke kandang singa, guys. Pria ini mengatakan kepada wanita sultan itu kedatangannya kali ini untuk memberitahukan bahwa lagu yang akan mereka nyanyikan sudah siap untuk mereka tampilkan, guys. Keesokan harinya, pria miskin ini bersama kedua temannya pun bernyanyi di depan banyak orang, guys, membawakan lagu yang dia ciptakan untuk wanita sultan itu. Tapi rupanya wanita sultan itu sengaja mempermalukan dia dan kawan-kawannya di depan seluruh mahasiswa lainnya, guys, karena lagu ciptaannya tersebut sama sekali tidak menarik perhatiannya, guys. Keesokan harinya, keceriaan mereka telah diawasi oleh sepupu dari wanita sultan itu, guys. Dimana setelah itu wanita sultan itu dikagetkan dengan kedatangan kakaknya. Bahkan kakaknya pun masuk ke dalam kelas untuk menyaksikan secara langsung apa yang dikatakan sepupunya itu memang benar atau tidak. Bahkan pria miskin ini dan wanita sultan itu memiliki hubungan. Mengetahui itu, kakaknya yang datang menjadi marah. Akhirnya dosen yang mengajar pun jadi sasaran, guys. Di sini pria miskin ini mulai ketakutan melihat reaksi kakaknya yang kayak kesurupan itu, guys. Sepulangnya dari kuliah, pria miskin ini melihat pamannya yang datang ke kafe tempat mereka, guys. Pamannya menyarankan agar pria ini ikut bersama dia untuk pindah ke luar kota. Namun pria miskin ini tidak memberikan jawabannya karena sebelumnya ayah pria miskin ini dan pamannya ini terlihat perselisihan panjang, guys. Di tempat lain, wanita sultan ini yang sedang
makan bersama ayahnya melaporkan tindakan kakaknya guys. Kakaknya yang menampar dosen di sekolahnya. Tetapi kakaknya malah mengungkapkan kedekatan wanita sultan itu dengan seorang mahasiswa. Namun wanita sultan ini membela diri guys dengan mengatakan bahwa sepupunya itu telah memfitnah dirinya guys. Tapi tidak lama kemudian ayah sultan itu kedatangan tamu yang tidak lain adalah rektor di mana wanita sultan itu kuliah. Kedatangan rektor itu membawa dosennya yang ditampar oleh kakak anak sultan itu guys. Rektor tersebut meminta agar ayah sultan itu memberikan maaf kepada dosen ini. Namun ayah sultan itu memberikan syarat kepada rektor ini di mana dia harus membayar dengan kemenangan dirinya pada pemilihan bulan depan guys. Daya tarik pria miskin ini telah membawa anak sultan itu menyambangi kafenya. Tetapi niat wanita sultan itu bukanlah untuk memesan makanan di kafe ini guys, melainkan maksud kedatangannya untuk memberikan nomor HP kepada pria miskin yang sejak kemarin tidak ada kabar guys. Di malam harinya pria miskin ini dan kedua temannya sedang menanti bunyi telepon dari anak sultan itu sampai mereka pun rela begadang untuk menunggu panggilan itu guys. Namun hingga pagi menyingsing telepon itu tidak juga bunyi. Tiga sahabat ini pun kegirangan ketika telepon itu tiba-tiba bunyi. Terlebih lagi pria ini yang menari-nari guys, karena dia memang sudah dari tadi malam menunggu gadis pujaannya menelepon dirinya. Wanita sultan memberitahukan bahwa hari ini dia akan pergi ke kuil guys bersama ayahnya. Setelah telepon itu berakhir, pria miskin ini yang penasaran pun segera pergi ke kuil. Sesampainya dia pun melihat wanita sultan itu bersama ibu dan ayahnya guys yang baru saja selesai sembahyang. Wanita sultan yang tidak ingin kedekatannya dengan pria miskin ini diketahui oleh orang tuanya hanya bisa melemparkan senyum. Seiring waktu, komunikasi antara mereka pun akhirnya semakin intens guys. Sampai pada akhirnya kedekatan itu pun menjadi benih-benih cinta di antara mereka. Wanita sultan ini pun terbilang gadis pemberani karena dia menyampaikan maksud hatinya guys bahwa dia mencintainya. Begitupun pria miskin ini yang dari dulu sudah mengidolakan. Dia pun tanpa ragu menerima cinta anak sultan itu guys, sehingga mereka pun jadian. Hari-hari begitu indah mereka lalui bersama. Hubungan mereka pun semakin menggila guys dan bertambah mesra di sepanjang jalan ini. Apalagi pria miskin ini yang selalu memperhatikan wanita itu dimanapun dia berada. Pria ini pun berusaha untuk menyukai semua apa yang menjadi hobi dari wanita sultan itu, walaupun dia harus belajar menari menghibur kekasihnya guys. Semakin lama cinta mereka tumbuh dan bertambah dalam. Hasrat yang memuncak antara mereka pun masih begitu labil untuk disatukan. Mereka bahkan tidak berpikir panjang tentang orang tua mereka guys yang saling bertentangan. Terlebih lagi kakaknya, saudara laki-laki wanita sultan itu menentang hubungan mereka. Wanita sultan ini pun berani menjanjikan sebuah ciuman kepada pria ini apabila dia bisa datang di acara ulang tahun saudaranya guys. Ini adalah ide untuk melihat sejauh mana pria miskin ini berani memiliki dirinya. Di rumah ayah sultan itu yang megah, pesta ulang tahun kakak sultannya itu dirayakan di malam hari. Acara ini pun begitu meriah guys dan sangat ramai, didukung oleh banyak orang-orang sehingga tidak ada satupun yang mengetahui kedatangan pria miskin ini dan teman-temannya. Wanita sultan yang sudah memberikan janji sebuah ciuman kepada pria ini pun segera memberikan kode sehingga mereka memanfaatkan keramaian itu untuk mencari tempat yang sepi untuk berduaan saja guys. Demi berciuman di tempat sepi mereka pun harus digerebek oleh banyak orang guys, sehingga pemuda ini pun dihajar oleh kakak wanita sultan itu yang mana mereka sudah lama tidak menyukai hubungan mereka. Sementara wanita sultan itu ditarik oleh ayahnya, sedangkan pria miskin itu hampir saja tewas di tangan kakak sultan itu dan kawan-kawannya. Namun untung saja penasehat ayahnya menahan kakaknya guys, dikarenakan pemilihan politik sebentar lagi akan berlangsung dan penasehat itu takut hal itu akan menghancurkan reputasi ayahnya guys. Di dalam kamarnya wanita sultan ini disekap oleh ayahnya dan ponsel miliknya disita guys. Setelah lepas dari keroyokan massa, pria ini pun pulang ke rumahnya dengan sangat ketakutan. Ayahnya pun juga mengetahui kejadian itu dan sangat marah guys karena pria miskin ini tidak menuruti apa kata ayahnya, sebab mereka beda kasta yang tak mungkin bersanding dengan keluarga kaya itu guys. Lalu setelah beberapa hari kemudian kampanye akbar pencoblosan gubernur pun telah dimulai. Ayah sultan itu yang mencalonkan diri sebagai gubernur kembali saat itu berkeliling dengan mobil jeepnya guys, namun tidak dengan wanita sultan itu yang sedang dikurung guys. Sang ibu sangat mengerti dengan perasaan wanita sultan saat itu guys, sehingga lewat perantara temannya mereka pun mengirim kabar kepada pria miskin ini. Keesokan harinya pengumuman hasil pemilihan gubernur pun diumumkan. Ayah sultan yang berkuasa itu kembali memenangkan pemilihannya guys. Disinilah barulah karakter asli ayah sultan itu kelihatan. Dengan kekuasaan yang dia miliki, ayah sultan itu pun meminta ke polisi untuk menangkap anak miskin itu guys beserta kawan-kawannya. Tanpa perlawanan sedikit pun polisi menyeret mereka semua ke dalam penjara guys. Walaupun kedua orang tua pria miskin itu sudah berusaha memohon anaknya itu untuk dilepaskan, tapi semua itu sia-sia. Pria miskin yang polos itu tidak bisa berbuat apa-apa guys. Mereka disiksa dan dipukul oleh polisi di dalam penjara itu guys. Di tempat lain temannya yang mendapatkan kabar pun memberitahukan kepada wanita sultan itu tentang penderitaan
permintaan pria miskin itu. Lalu ketika pria miskin itu dan kawan-kawannya akan dipindahkan ke rumah tahanan, tiba-tiba saja wanita sultan itu datang untuk menemui pria ini guys. Karena polisi tidak mendengarkan permintaan wanita sultan ini yang ingin prianya bebas, wanita sultan ini pun segera memohon kepada ayahnya. Namun ayahnya tetap bersikeras menghukum pacarnya guys, yang tidak tahu diri itu. Meskipun kakaknya menenangkannya, tapi wanita sultan itu dengan nekat mengambil senjata milik polisi ini guys. Dan dengan sebuah tembakan peringatan, dia pun mengancam semua orang yang ada di sana. Lalu dengan aksinya itu pun segera membebaskan pria miskin ini dan kawan-kawannya. Kemudian membawa pria miskin untuk pergi dari sana bersama dirinya guys. Pasangan kekasih ini pun bersembunyi di balik tembok itu guys, dari kejaran para polisi. Mereka berusaha untuk saling menguatkan satu sama lain demi cinta mereka. Setelahnya mereka pun mencari lokasi yang lebih aman untuk mereka bersembunyi untuk malam ini. Namun walaupun saat ini mereka aman, tetapi tetap saja ancaman akan datang kapan saja guys untuk memisahkan cinta mereka. Keesokan harinya kakaknya itu masih terus mencari adiknya, sehingga keberadaan mereka yang masih berkeliaran di kota ini pun berhasil diketahui. Lalu dengan penuh ketakutan, pasangan kekasih ini pun berusaha kabur dari kejaran mereka dengan menaiki sebuah kereta. Sesampainya di kota, pria miskin ini pun menelpon pamannya yang berada di luar kota guys. Pamannya mengetahui masalah itu dan menyuruh pria ini untuk datang ke rumahnya. Keesokan malamnya mereka pun telah tiba di rumah pamannya guys. Pria miskin ini pun langsung memeluk pamannya itu dengan erat, seakan dia sangat butuh pertolongan. Sementara itu, bibinya yang sedang hamil pun menyuruh mereka masuk guys. Meskipun pamannya juga sangat marah dengan apa yang mereka lakukan, namun dia akan tetap membantu mereka agar mendapatkan tempat yang aman, yaitu dengan menyuruh mereka berangkat lagi keluar kota guys. Sebab di sana ada sahabat pamannya yang merupakan juragan kos-kosan. Karena mereka telah melarikan diri dan risikonya mereka harus tinggal bersama guys. Di kosan milik teman pamannya, mereka akan tinggal bersama dan memulai hari mereka dengan penuh tanggung jawab. Karena pembayaran sewa kamar mereka akan menjadi tanggung jawab mereka sendiri guys. Sialnya, kamar yang harus dia tempati adalah gudang yang juragan kosan sendiri tidak pernah pakai dan membersihkannya, sehingga mereka harus merapihkan gudang itu agar bisa tidur nyenyak guys. Beberapa hari kemudian, juragan kos menawarkan pria miskin ini sebuah pekerjaan agar dia tetap bisa bertahan hidup memenuhi kebutuhan mereka. Beruntungnya, juragan kos ini telah menganggap pria miskin ini sebagai saudaranya sendiri guys, sehingga tempat kerja yang ditawarkan merupakan milik sahabatnya. Keesokan harinya, wanita sultan ini melihat pria ini tengah bersiap-siap pergi guys. Dia ketakutan jika pria miskin ini meninggalkan dirinya sendiri di kamar itu guys. Padahal hari ini pria ini akan mencari pekerjaan. Pria miskin ini menerima apapun pekerjaannya, yang jelas dia bisa mendapatkan cuan. Dan di kesempatan malam ini tiba-tiba sikap wanita ini berubah, di mana dia tidak mau bicara dengan pria miskin ini. Bukannya pria ini tak peka dengan perasaan pacarnya itu guys, tetapi dia sendiri harus tegar di tengah kondisi yang mereka hadapi. Meski di hari berikutnya pria miskin ini dan bapak kos sibuk bernegosiasi dengan pemilik restoran itu, tapi di kesempatan lainnya wanita sultan juga sedang menemani istri kosan belanja guys. Lalu melihat ada kesempatan di sana, wanita sultan ini pun kemudian pergi ke telepon umum untuk menghubungi ibunya. Kerinduan anak kepada ibunya membuat dia tak sadarkan diri sehingga tidak bisa berucap apapun guys. Sepulang dari sana, gadis ini pun langsung menangis karena pahitnya hidup yang mereka jalani saat ini guys. Namun mesti bagaimanapun mereka harus berjuang menghadapi semua ini. Walaupun terkadang konflik kecil terjadi di antara mereka, tetapi pria miskin ini tidak pernah putus asa untuk bekerja guys. Sampai-sampai dia rela menjadi pelayan di sebuah restoran. Keesokan harinya, wanita sultan ini pun memutuskan untuk melamar pekerjaan di kantor istri bapak kos. Sedangkan di tempat lain, ayah pria miskin ini mendatangi kantor polisi untuk meminta izin agar tempat makannya itu dapat beroperasi kembali guys. Karena itulah satu-satunya pemasukan keluarga mereka. Namun polisi ini tidak mau peduli guys. Bagaimanapun kebangkrutan yang dialami keluarga mereka adalah salah pria miskin itu guys. Sebelum mereka mengungkapkan keberadaan pria miskin itu, mereka akan terus kesulitan. Beberapa minggu kemudian, pelayanan pria miskin ini telah diacungi jempol oleh bosnya. Pria miskin ini pun meminta bantuan kepada bosnya agar menerima gajinya lebih awal. Dimana gaji pertamanya itu, pria ini langsung membelikan handphone untuk wanita sultan itu guys. Karena melihat pacarnya itu telah bekerja sebagai telemarketing di sebuah bank. Namun ketika pria ini akan memberikan handphone tersebut, melihat wanita yang dicintai
dicintainya itu sedang bersama manajer bank tersebut, sedang mengobrol asik pada jam istirahat di kantornya. Melihat kedekatan mereka, pria ini pun berbalik arah guys, dan tidak jadi memberikan surprise kepada pacarnya itu karena terbakar api cemburu. Pria ini pun menyesali segala kesalahannya di depan wanita ini, terutama pada keluarganya yang dia tinggalkan, sehingga di antara mereka pun harus bertengkar hebat. Namun tiba-tiba suara keras dari bawah memanggil pria miskin itu, dimana dia kedatangan sahabat sejatinya guys. Kedatangan sahabatnya paling tidak sementara ini meredakan pertengkaran antara mereka guys. Namun wanita sultan ini tidak menyangka setelah kejadian ini sikap kekasihnya itu berubah, sehingga akhirnya wanita ini pun kesal dan memutuskan untuk pergi meninggalkan pria miskin ini. Akhirnya pria miskin ini sendiri yang merasa bersalah dan menyesal guys. Dia langsung berlari mengejar wanita itu sebab dia takut jika wanita sultan itu pulang ke rumahnya. Tapi setelah mendatangi kantor tempat wanita sultan itu bekerja, dia pun menemukan wanita sultan itu di sana guys, dan karena hal itu dia pun merasa tenang. Akhirnya gadis lugu ini pun menekat mengajak pemuda yang sangat dicintainya ini untuk menikah. Akibat pertengkaran yang selalu mereka lakukan karena kecemburuan, mendengar permintaan kekasihnya itu pun pria miskin ini pun langsung setuju dan memeluk wanita ini dengan erat sebab dia tidak ingin gadis yang dicintainya ini berpaling darinya. Setelah beberapa hari kemudian mereka pun akhirnya resmi menikah guys, walaupun tanpa persetujuan kedua orang tua mereka yang seharusnya menjadi saksi pernikahan itu. Dengan pernikahan ini akhirnya mereka selangkah demi selangkah mendapat ketenangan, sehingga karir yang mereka jalani pun semakin sukses guys. Apalagi pria miskin ini yang terus meraih keberhasilan dan dipercaya oleh bosnya. Beberapa bulan kemudian wanita sultan ini pun terlihat sudah hamil besar guys. Dengan kehamilannya itu pria ini pun semakin perhatian kepada istrinya. Apalagi kebahagiaan mereka bertambah lengkap dengan kelahiran anak pertama mereka guys. 4 tahun selanjutnya pemilihan gubernur di desa asal mereka kembali dilakukan. Ayah dari wanita sultan itu pun harus menerima kekalahan dan turun tahta guys, karena pemilihan dimenangkan oleh ibu ini guys, dimana citra politik ayah sultan ini menurun dan dia dikalahkan dengan jumlah suara yang sangat besar guys. Sampai-sampai hal itu membuat ayah sultan ini sangat tertekan. Namun berbeda dengan rumah tangga anak ini guys, mereka semakin terlihat sukses dengan membeli rumah baru meskipun kecil, tapi hal ini membuat mereka bahagia. Dalam kebahagiaan wanita ini pun menelepon ibunya guys. Di sini wanita itu mengundang ibunya untuk datang ke rumahnya yang baru dan juga melihat anaknya guys. Tapi tidak disangka-sangka handphone ibunya diambil oleh sang ayah yang mendengarkan mereka berbicara. Kemudian keesokan harinya ketika wanita ini sedang masak sibuk di dapur, tiba-tiba saja kakaknya datang bersama teman-temannya guys. Atas perintah ayahnya, kakaknya pun membawa banyak hadiah kecil untuk dia dan putranya. Karena kedatangan kakaknya itu membuat wanita ini menjadi sangat bahagia. Tidak lama kemudian suaminya pun datang pulang ke rumah. Namun ketika dia datang sampai rumah, dia sedikit kaget dengan kedatangan kakaknya dan teman-temannya guys, sehingga dia pun menemui istrinya untuk berbicara. Namun wanita ini menganggap semua itu adalah hal yang wajar. Di tempat lain, istri juragan kos yang baru saja pulang segera menyerahkan anaknya. Ketika pria ini sedang sibuk menggendong anaknya itu, tiba-tiba wanita ini ingin pergi keluar untuk membeli beberapa makanan. Walaupun dia sedikit ragu karena anaknya itu ingin dia ikut, tapi pria ini berusaha untuk tidak menghiraukannya guys, karena jarak antara rumah dan toko manisan itu tidaklah jauh. Setelah mendapatkan manisan itu, wanita ini pun segera pulang ke rumah. Namun apa yang dia tidak duga-duga terjadi begitu saja guys. Wanita sultan ini melihat kedua orang yang dia cintai itu pun tewas jatuh dari atas lantai rumahnya guys. Nah guys, begitulah akhir dari kisah film ini. Mimin juga bingung ya, ending dan ceritanya begitu buruk dan tidak ada pesan baik di dalamnya guys. Tapi Mimin ucapkan terima kasih yang sudah mendukung channel ini.